Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mardiansyah, NIM 20023159. Kali ini saya akan memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan tema yang saya ambil yaitu paragraf. Apa sih paragraf? Inilah penjelasannya sebagai berikut. Baiklah, langsung saja, apa itu pengertian paragraf? Paragraf merupakan seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok dan beberapa kalimat penjelas. Dari pengertian lain, sebuah paragraf ditandai oleh suatu gagasan yang lebih tinggi atau lebih luas daripada kalimat. Paragraf umumnya terdiri dari sejumlah kalimat. Kalimat itu saling bertalian untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Paragraf merupakan penyusun dari semua artikel atau karya tulis. Suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berikatan satu sama lain. Jadi, tujuan utama dari pembentukan paragraf adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan-gagasan utama yang berbeda tetapi berkaitan satu sama lain di dalam karangan. Selanjutnya, kita masuk unsur-unsur gagasan. Yang pertama, gagasan utama. Gagasan utama atau kata lain gagasan pokok, gagasan inti masalah, pokok pembicaraan, pokok pikiran, pikiran utama, atau ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembangan paragraf. Yang kedua, kalimat utama. Kalimat inti suatu paragraf yang biasanya terdapat topik atau gagasan utama. Suatu kalimat dikatakan kalimat utama apabila pernyataan di dalamnya merupakan rangkuman ataupun gagasan menyeluruh yang dapat mewakili pernyataan-pernyataan lain dalam paragraf itu. Yang ketiga, gagasan penjelas. Unsur-unsur paragraf yang ketiga adalah gagasan penjelas, yaitu gagasan yang peranannya menjelaskan gagasan utama atau mendukung gagasan utama. Gagasan ini terdapat di dalam kalimat penjelas. Yang keempat, kalimat penjelas. Kalimat yang mendeskripsikan kalimat utama. Ciri kalimat penjelas umumnya berisi contoh-contoh, peristiwa, ilustrasi, uraian-uraian kecil, kutipan-kutipan, dan gambaran-gambaran yang bersifat parsial. Yang kelima, judul. Judul disebut juga titel, predikat, atau kepala karangan. Judul harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, relevan, berhubungan dengan isi karangan, menggambarkan isi dan sesuai isi karangan. Kedua, provokatif, dapat menimbulkan hasrat keingintahuan pembaca, sensasional dan merangsang. Ketiga, singkat, judul harus mudah dipahami dan diingat. Spesifik dan logis, menyempit dan masuk akal. Yang kelima, punktuasi atau nada tanda baca. Paragraf haruslah menggunakan tanda baca. Selanjutnya, struktur paragraf. Terdapat beberapa struktur. Yang pertama, kalimat topik dan kalimat penjelas. Adapun pengertiannya, yang pertama, kalimat topik biasanya ditempatkan secara jelas sebagai kalimat awal suatu paragraf. Kalimat utama ini kemudian dikembangkan dengan sejumlah kalimat penjelas sehingga ide atau gagasan yang terkandung dalam kalimat utama itu menjadi semakin jelas. Yang kedua, pengertian kalimat penjelas. Kalimat-kalimat bawahan itu menjelaskan kalimat topik. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, ciri-ciri kalimat topik. Pertama, mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci atau diuraikan lebih lanjut, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Kedua, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Yang ketiga, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. Dan adapun ciri-ciri kalimat penjelas, yang pertama, dari segi arti sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri. Arti kalimat kadang-kadang baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain dalam paragraf. Kedua, pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung dan frasa transisi. Isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data lain yang mendukung kalimat topik. Selanjutnya, syarat-syarat paragraf. Untuk membuat paragraf yang baik, kita tidak hanya bisa sekedar menulis tanpa memperhatikan komposisi dan persyaratan paragraf.
Untuk menulis paragraf yang baik, diperlukan keterpaduan semua persyaratan yang harus dimiliki oleh sebuah paragraf. Persyaratan itu antara lain yang pertama, kesatuan atau kohesi, kedua, kelengkapan, dan ketiga, kepaduan. Selanjutnya, teknik pengembangan. Dalam pengembangan paragraf, ada beberapa teknik yang dapat digunakan. Teknik-teknik tersebut antara lain, yang pertama, secara alamiah. Pengembangan paragraf dengan pola ini didasarkan pada urutan ruang dan waktu. Yang kedua, klimaks dan antiklimaks. Paragraf klimaks dan antiklimaks adalah paragraf yang berusaha memperjelas paparannya. Ketiga, perbandingan dan pertentangan. Paragraf yang berusaha memperjelas paparannya dengan jalan membandingkan dan mempertentangkan hal-hal yang dibicarakan, yaitu seperti contoh-contoh, definisi luas, teknik klarifikasi, sebab akibat. Selanjutnya, teknik tersebut dapat berupa yang pertama, kronologi. Pengembangan kronologis dengan memperlihatkan urutan waktu, lokasi, dan peristiwa. Urutan tersebut disusun sedemikian rupa sehingga kaitannya tampak dengan jelas. Yang kedua, ruang. Pola pengembangan ruang adalah pengembangan paragraf dengan menitik beratkan pada pendeskripsian kondisi, bentuk, dan letak objek yang diamati. Ketiga, logis. Pola pengembangan paragraf yang didasarkan pada aletika berpikir. Kelogisan itu meliputi materi dan cara menyampaikannya. Selanjutnya, teknik pengembangan secara umum. Selain penjelasan teknik pengembangan tulisan di atas, ada 8 teknik pengembangan lainnya yang umum digunakan dalam sebuah tulisan, yaitu teknik perbandingan, teknik ilustrasi, teknik klarifikasi, teknik definisi, teknik analogi, teknik sebab akibat, dan teknik pemberian. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf. Berdasarkan kelengkapan paragraf dibagi menjadi 2, yaitu paragraf sederhana, yaitu paragraf yang terdiri dari satu kumpulan yang membentuk satu kesatuan. Yang kedua, paragraf sempurna, paragraf yang terdiri dari beberapa kalimat, yaitu paragraf deduktif, induktif, deduktif-induktif, dan paragraf penuh kalimat. Berdasarkan fungsi paragraf dibedakan menjadi 3, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang, dan paragraf penutup.